Berapa banyak kalian melihat atau membaca berita tentang fenomena anak pejabat atau anak orang kaya yang arogan dan suka flexing harta orang tuanya? Lebih parahnya lagi, beberapa di antara mereka sampai berani tuh melakukan tindak kekerasan kepada orang lain. Mereka udah gak takut kalau orang lain mati karena mereka pukulin. Mereka anggap nyawa orang itu bisa mereka bayar dengan uang orang tua mereka. Termasuk berita yang sedang ramai baru-baru ini tentang anak pejabat yang menganiaya seorang remaja sampai korbannya itu koma, dan bahkan pacarnya anak pejabat ini ngerekam sambil ketawa-tawa. Sadis gak tuh? Ya kalian sudah tahu lah kan beritanya. Dan sebelum memulai ke pembahasan video, saya ingin menyampaikan rasa sedih saya yang mendalam buat korban. Semoga korban bisa segera pulih baik secara fisik maupun mentalnya. Oke, lanjut ke topik. Flexing adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang suka pamer kekayaan atau benda-benda mewah, baik itu hasil kerja kerasnya maupun milik orang tuanya. Sedangkan arogan adalah sikap sombong, angkuh, dan merasa superior yang ditunjukkan dalam sikap memaksa dan berbuat sesukanya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Sikap arogan dan suka flexing gak cuma sering dilakukan oleh anak pejabat aja, tapi juga kerap kali dilakukan oleh orang yang mempunyai kekayaan di atas orang-orang pada umumnya, meskipun bukan anak pejabat. Tapi gak semuanya orang kaya atau anak pejabat itu punya sikap arogan dan suka pamer harta loh. Jadi di sini saya gak sedang mengeneralisir bahwa semua anak pejabat atau anak orang kaya itu arogan dan suka pamer harta. Seperti yang disebut Om Deddy Corbuzier di videonya, banyak juga emang anak yang orang tuanya tuh kaya banget, tapi sama sekali gak arogan dan gak suka pamer kekayaan. Seperti Putri Tanjung, anaknya Pak Jaksa Agung, atau bahkan Kaesang anak presiden, dan anak-anak orang kaya lainnya yang dididik dengan benar oleh orang tuanya. Lantas kenapa anak-anak pejabat atau anak orang kaya lainnya banyak yang arogan dan suka pamer kekayaan? Ada beberapa faktor yang ngebuat mereka seperti itu. Faktor pertama, itu karena mereka gak punya value atau nilai dari diri mereka yang bisa mereka gunakan buat mendapatkan teman atau bahkan pengakuan di masyarakat. Anak-anak muda itu egonya tinggi dan belum mampu mengontrol emosi mereka dengan baik. Mereka masih dalam tahap mencari jati diri dan sangat haus pengakuan dari teman-teman di pergaulan mereka maupun dari orang lain. Remaja-remaja yang gak punya keahlian atau kelebihan yang bisa mereka tunjukin ke orang lain, ya bakalan mencari cara lain buat ngedapetin pengakuan itu dari orang lain. Caranya bermacam-macam. Ada yang memilih berperilaku anarkis dengan menjadi geng motor misalnya, yang gak segan-segan melukai orang lain agar mereka ditakuti. Dan banyak juga yang memilih cara dengan pamer kekayaan, meskipun apa yang mereka pamerkan itu adalah harta orang tuanya. Faktor kedua dikarenakan mereka mendapatkan semua fasilitas dan kemewahan-kemewahan itu dengan mudah atau bahkan dengan instan, tanpa perlu capek-capek bekerja siang malam kayak orang-orang pada umumnya. Ini ngebuat mereka tuh lebih ngerasa superior dibandingkan orang lain yang try hard banget dalam hidupnya. Akhirnya mereka menganggap bahwa orang-orang yang gak memiliki segala kemewahan dan fasilitas yang mereka miliki itu bisa mereka kontrol dan mereka perlakukan sesukanya. Orang yang ngedapetin suatu kekayaan maupun kekuasaan dengan instan sejak mereka lahir gak pernah ngerasain gimana rasanya berusaha, gimana rasanya hidup pas-pasan, gimana rasanya berjuang buat ngedapetin sesuatu, sehingga mereka jadi gak bisa menghargai nilai dari sesuatu atau bahkan gak bisa menghargai orang lain. Beda halnya ketika ada orang yang emang try hard banget, kerjanya keras banget, sampai akhirnya dia bisa punya kekayaan atau kekuasaan dari hasil keringatnya itu. Mereka akan jadi orang yang lebih bisa menghargai sesuatu dan menghargai orang lain. Contohnya ada anak remaja yang masih sekolah, nabung pelan-pelan, nyisihin uang jajannya buat beli HP impiannya, dan ketika dia berhasil membeli HP tersebut, pasti dia merasa puas banget dan benar-benar menghargai HP yang dia beli dengan usaha dan kesabarannya itu, dengan ngejaganya baik-baik. Apalagi kalau sampai HP itu hilang, pasti sedih banget. Faktor ketiga, karena mereka berpikir dengan uang dan kekuasaan yang mereka miliki atau yang orang tua mereka miliki akan dapat mereka gunakan buat mengatasi atau membayar konsekuensi dari tindakan arogan yang mereka lakukan. Orang-orang seperti ini cenderung berpikir semua masalah yang mereka timbulkan itu dapat mereka bayar dengan uang mereka. Kalau mereka membuat suatu masalah, orang tua mereka pun dengan segala harta dan kekuasaannya pasti akan langsung menyelesaikan masalah tersebut buat mereka. Jadi ya mereka gak mikir dua kali buat berperilaku arogan. Kayak mukul tukang parkir, menganiaya anak orang, maki-maki orang yang bahkan gak mereka kenal, dan perilaku arogan lainnya.
Mirisnya ketiga faktor ini ternyata seakan-akan didukung oleh pola pikir dan kebiasaan masyarakat kita. Maksudnya begini, masyarakat kita tuh cenderung suka melihat konten orang pamer kekayaan di internet. Coba kalian perhatiin deh, konten-konten pamer kekayaan di internet tuh viewsnya gede-gede banget. Masyarakat kita itu tingkat kekepoannya terlalu tinggi terhadap harta kekayaan orang lain. Masyarakat kita sangat subjektif dalam menilai dan memperlakukan seseorang berdasarkan status ekonomi orang tersebut. Masyarakat kita juga cenderung lebih hormat kepada orang-orang yang terlihat kaya. Yap, saya bilang terlihat kaya karena ketika ada orang yang pamer kemewahan itu, belum tentu mereka beneran kaya. Bisa jadi mereka cuma minjem atau nyewa buat dipamerin, biar dapat atensi dari masyarakat. Sedangkan kehidupan aslinya ya biasa-biasa aja, bahkan mungkin hidup berkekurangan. Banyak kok kejadian seperti ini, apalagi di era sosial media sekarang ini. Dan sebaliknya masyarakat kita itu cenderung meremehkan orang-orang yang kurang mampu. Dalam pergaulan sehari-hari pun kita bakalan ngelihat anak si kaya akan lebih diistimewakan dibanding anak si kurang mampu, iya kan? Nah, dari sini lalu gimana cara kita memberantas? Oke, sepertinya kalimat saya terlalu kasar. Gimana cara kita mengantisipasi atau mengatasi fenomena anak-anak orang kaya yang arogan dan suka flexing ini? Fenomena seperti ini dapat kita cegah agar gak terjadi lagi dalam jangka panjang. Salah satunya dengan mengubah mindset masyarakat kita. Caranya kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita harus merubah cara kita menghargai dan menghormati seseorang. Mulai sekarang kita tuh harus lebih belajar menghargai setiap orang dari semua latar belakang. Jangan pernah mengistimewakan seseorang cuma karena kekayaan yang mereka miliki. Hargailah dan hormatilah orang lain karena pola pikirnya yang baik, perilakunya yang sopan dan santun, skill dan kemampuan positifnya, serta prestasinya. Bukan lagi menghormati orang semata-mata berdasarkan harta kekayaan atau status ekonomi orang tersebut. Sekalipun itu orang yang kurang mampu, kalau dia punya pola pikir yang bagus, perilakunya sopan, skill dan kemampuannya bisa bermanfaat bagi banyak orang, ya hormatilah orang seperti ini. Dan sebaliknya, walaupun orang itu adalah orang kaya atau anak pejabat sekalipun, kalau perilakunya buruk, arogan, ya jangan segan-segan buat menegur mereka, nasihati mereka. Jangan takut karena status kekayaan mereka. Kalau emang mereka salah, ya tegur, dibenerin. Kalau emang gak bisa dinasehati lagi, mulailah menjaga jarak dari mereka dan segera tinggalin mereka. Gak usah berhubungan lagi dengan mereka, apalagi ditakuti. Semakin ditakuti, mereka akan semakin arogan. Kalau kalian nemu anak-anak orang kaya yang arogan sampai melakukan tindak kekerasan, jangan takut buat melawan. Laporin ke pihak yang berwajib. Sekalipun bukan kalian yang mengalami perilaku arogan mereka. Misalnya kalian lagi lewat di suatu tempat atau di jalanan, kalian ngelihat ada orang yang arogan dengan memaki-maki orang lain atau bahkan mereka berani menyakiti secara fisik, kalian harus peduli. Bantu orang itu untuk melawan anak pejabat atau anak orang kaya ini dan laporkan ke pihak berwajib beserta buktinya. Kalau semua orang melakukan ini, anak-anak orang kaya tadi akhirnya gak punya tempat lagi di masyarakat kita. Mereka bakalan capek sendiri pamer kekayaan sana-sini, bersikap arogan, tapi gak berhasil mendapatkan respect dari masyarakat. Gak ada lagi yang takut sama mereka. Ya jalan satu-satunya kalau mereka pengen dapat pengakuan, pengen diistimewakan, mereka harus mengoreksi diri mereka. Mereka harus membuat diri mereka punya value, punya prestasi, dan kelebihan-kelebihan positif lainnya. Sampai akhirnya mereka dihormati orang karena nilai positif mereka. Yang kedua bisa kita lakukan dengan cara mendidik anak, adik, atau saudara-saudara kita sendiri agar mereka berusaha terlebih dulu buat ngedapetin sesuatu yang mereka inginkan. Walaupun kalian orang kaya, jangan pernah membiasakan memberikan fasilitas yang terlalu berlebihan kepada anak, adik, atau saudara-saudara kalian dengan instan. Berikan aja fasilitas yang benar-benar mereka butuhin dan sudah memenuhi fungsionalitasnya. Gak perlu ngasih fasilitas yang berlebihan, kecuali itu benar-benar berguna buat mendukung mereka ngedapetin cita-cita mereka yang positif. Ajarkan mereka untuk berusaha, bekerja keras, ngedapetin prestasi atau pencapaian terlebih dulu buat ngedapetin fasilitas yang lebih mewah lagi. Dengan begitu mereka jadi tahu gimana rasanya berjuang dan berkorban buat ngedapetin sesuatu. Lalu ajari anak atau adik-adik kita untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Paksakan mereka buat menyelesaikan sendiri masalah yang mereka perbuat. Biarkan mereka menanggung konsekuensi atas perbuatan mereka sendiri. Jangan terlalu memanjakan dengan selalu menyelesaikan permasalahan mereka. Kita cukup memberi arahan aja ke mereka tentang gimana cara nyelesain masalah itu. Sehingga mereka ke depannya akan berpikir lebih bijak lagi sebelum bertindak. Karena kalau mereka salah bertindak, mereka akan menanggung sendiri konsekuensinya. Pembelajaran-pembelajaran ini akan ngebentuk anak-anak dan adik-adik kita menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan dapat menghargai sesuatu, serta menghargai orang lain. Meskipun mereka nantinya punya kekuasaan dan harta yang banyak berkat kerja keras dan usahanya sendiri, mereka gak akan jadi orang kaya yang arogan dan suka flexing.
Dan kalau masyarakat kita berhasil menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, gak akan ada lagi orang kaya yang arogan, dan negara kita akan jadi negara yang paling dihormati di dunia. Karena buat dihormati orang lain, kita harus menghormati orang lain terlebih dulu. Nah, sekarang giliran kalian. Saya pengen tahu pendapat kalian. Menurut kalian, kenapa anak-anak orang kaya ini banyak yang suka pamer harta dan bersikap arogan? Terus gimana cara paling efektif menurut kalian buat mengatasi fenomena ini? Yuk, sampaikan di komentar point of view kalian. Kita diskusi bareng-bareng. Oh iya, kalau kalian ngerasa ngedapetin sesuatu yang positif dari video ini, kalian bisa memberikan apresiasi dengan cara subscribe dan like video ini. Dan akan lebih baik kalau kalian share ke temen, adik, kakak, atau keluarga kalian biar mereka juga bisa belajar dari video ini. Kalau kalian ngerasa video ini masih banyak kekurangannya, sampaikan saran kalian melalui komentar di bawah agar video selanjutnya bisa lebih baik lagi. Dan oke, sampai ketemu di video selanjutnya.